Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, rekan-rekan. Bahagia sekali rasanya saya pada pagi hari ini bisa bersama dengan rekan-rekan saya dari peserta Latsar CPNS tahun 2022 angkatan 6 dari kelompok 3. Sebelum saya memulai diskusi pada kesempatan pagi hari ini, saya memohon izin kepada rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri, mungkin cara berurut, mulai dari Mas Segar, kemudian ke Bang Rajib. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seger Kuat Santoso, Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 6, kelompok 3, dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan. Rajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Bayatullah, unit penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya. Saya peserta Latsar angkatan 6, kelompok 3. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih banyak kepada rekan-rekan peserta diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan terkait dengan tema diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu PNS telat, pelayanan publik terhambat. Nah, ini tentu menjadi hal yang penting buat kita semua sebagai ASN supaya ke depan kita betul-betul bisa memahami dan memaknai setiap tanggung jawab dan aturan-aturan yang berlaku sebagai ASN, sebagai PNS. Nah, mungkin pada kesempatan pagi hari ini dua pemateri saya ada Mas Tegar, terus ada Mas Rajib, bisa menyampaikan pemaparan terkait dengan tema yang kita akan angkat pada kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mas Segar untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang tema PNS telat, pelayanan publik terhambat. Menurut saya, sebuah ironis dan perilaku tersebut sangat tidak patut dicontoh, karena cepat atau lambat akan mengikis kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan. Kepercayaan publik yang menurun berkorelasi lurus terhadap terhambatnya pertumbuhan investasi. Dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adapun faktor penghambat pelaksanaan publik diantaranya adalah 1. Sumber daya aparatur yang kurang kompeten. 2. Lemahnya sistem pengawasan anggaran. 3. Lemahnya pengawas aktif di masyarakat. Pelayanan publik yang terhambat sangat tidak mengimplementasi nilai dasar ASN yang kita junjung, yaitu berakhlak. Seperti 1. Berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat atau publik. Yang kedua, akuntabel, harus bertanggung jawab pada amanah yang diberikan kepada masyarakat, kepada para ASN. Dan yang ketiga, kompeten, harus terus belajar mengembangkan kapasitas pelayanan publik yang maksimal dan baik. Keempat, harmonis,
harus saling peduli terhadap teman dalam pelayanan publik. Kelima, dalam royal dalam memberikan pelayanan publik harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Keenam, adaptif. Kita harus terus berinovasi memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kolaboratif. Kita harus membangun kerjasama yang sinergi dalam pelayanan publik. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bang Ali. Kurang lebihnya, kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan saya Mas Segar udah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin pemateri kedua saya pada pagi hari ini, Mas Rajib Ayatullah langsung bisa menyampaikan dan memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan hormat. Siap, terima kasih Bang Ali. Kalau berbicara soal CPNS telat, pasti kita akan menyinggung ke kedisiplinan pegawai. Pendisiplinan pegawai adalah hal penting bagi kita, mengingat pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan bergantung kepada kinerja para pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, disiplin dalam diri tiap pegawai harus selalu ditanamkan. Semakin baik disiplin kerja pegawai, maka diharapkan pula semakin tinggi produktivitas kerja yang dapat dicapainya. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab sebagai pegawai dalam memaksimalkan fungsi dan tugas-tugasnya, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Setiap pemimpinan akan selalu berusaha supaya bawahan-bawahannya mempunyai sikap disiplin yang baik. Adanya disiplin pegawai maka menjamin terciptanya, terpeliharanya tata tertib serta kelancaran pelaksanaan tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Rajib atas materi yang disampaikan. Dan tentu dari dua pemateri saya pada kesempatan pagi hari ini menyampaikan suatu hal yang sangat luar biasa terkait dengan pandangan mereka tentang ASN telat, pelayanan publik terhambat. Nah, yang saya bisa tangkap dari yang disampaikan oleh Mas Tegar tentu terkait dengan ASN atau PNS yang suka telat tentu akan mengganggu pelayanan publik, khususnya pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang betul-betul diharapkan atau pelayanan yang prima. Nah, di sisi lain, Bang Rajib juga menyampaikan materinya bahwa PNS telat itu akan mengganggu kinerja organisasi instansi. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa terkait dengan pemaparan Anda pada kesempatan pagi hari ini, tapi izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Anda semua sebagai pemateri saya pada kesempatan pagi hari ini, kepada Mas Segar dulu ini tentunya. Ya, Bang Ali. Oke. Mas Segar tadi menyampaikan bahwa ASN telat itu akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Artinya apa yang dampak yang bisa ditimbulkan terkait dengan pelayanan publik tersebut, Mas Segar? Mungkin Mas Segar punya pengalaman atau punya
keluarga yang pernah merasakan pelayanan terhambat karena ASN-nya telat datang. Mungkin Mas Seger bisa menyampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bang Ali. Dampak dari pelayanan PNS yang telat menurut saya adalah satu, tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun Bang Ali. Tingkat kepercayaan akan menurun karena PNS sering telat dan pelayanan tidak maksimal. Bikin kepercayaan masyarakat terhadap PNS akan menurun. Dan yang kedua, masyarakat akan malas atau enggan untuk melaporkan masalah kepada instansi pemerintahan karena anggota PNS-nya pada telat dan kurang berinovasi. Dan yang ketiga, masyarakat akan menganggap PNS tidak punya skill atau kepintaran dalam mengurus pelayanan publik. Itu Bang Ali, 3 poin itu yang saya dapat dari dampak PNS yang telat dalam pelayanan publik. Oke, terima kasih banyak Mas Seger atas Ya Bang Ali. jawabannya. Yang jelas saya bisa menyimpulkan dari jawaban Mas Seger terkait dengan ASN yang suka telat, yang kemudian berdampak pada pelayanan publik. Tentu itu akan menjadi hal yang tidak bagus buat instansi karena kepercayaan masyarakat akan menurun ya Mas Seger. Nah, lanjut. Bang Ali. Oke, lanjut mungkin kepada Bang Rajib nih. Saya mau tanya Bang Rajib terkait dengan materi tadi yang disampaikan. Bang Rajib sih tadi menyampaikan bahwa ASN atau PNS telat tentu akan mengganggu kinerja organisasi atau instansi. Nah, saya mau tahu, ada nggak pengalaman Bang Rajib sampai kemudian bisa menyampaikan materi sedetail seperti itu? Mengapa kemudian ASN yang telat, PNS yang telat, kemudian mengganggu kinerja instansi atau organisasi Bang Rajib? Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Ali. Bicara soal PNS telat, menurut saya sangat fatal lah. Sebab selain mengganggu pekerjaan kita hari ini, banyak lagi. Seperti contoh, kerjaan hari ini bisa terselesaikan karena situasi kita telat. Jadi pekerjaan itu akan terhambat. Seperti bisa diselesaikan besok, atau mungkin pekerjaan hari ini yang biasa, yang harusnya bisa selesai, malah harus sampai dibawa pulang ke rumah, sampai harus mengerjakan di rumah. Gitu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Rajib atas jawaban yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Izinkan saya bertanya, ini singkat aja jawabannya eh, kepada Bang Rajib sama Mas Seger loh. Langsung dijawab aja ya, nggak perlu lagi berpikir. Apakah teman-teman selama menjadi CPNS pernah nggak telat masuk kantor? Mungkin langsung dijawab deh, bersamaan aja. Kalau saya Ya, pribadi sih belum pernah, karena saya, dalam mindset saya, sebelum masuk kerja 1 jam harus ada di kantor, minimal setengah jam, biar ada kegiatan lain seperti kita sarapan dulu kah sebelum masuk kantor, gitu Bapak. Terima kasih. untuk saya Bang Ali, selama jadi PNS ini untuk datang ke kantor saya tidak pernah telat Bang Ali. Bahkan 30 menit sebelum jam kerja saya sudah datang Bang Ali. Itu Oke, aja Bang Ali yang bisa saya sampaikan Bang Ali. oke, terima kasih banyak. Saya mudah-mudahan loh, lewat diskusi ini komitmen itu terjaga ya. Terkait dengan bagaimana Amin, amin, amin Bang Ali. tugas dan tanggung jawab kita sebagai
CPNS atau ASN ke depan. Nah, ini yang paling penting karena apapun yang kemudian kita lakukan, kalau kita tidak memahami tugas dan tanggung jawab itu, yakin saja semua akan menjadi sia-sia. Apa yang menjadi tujuan instansi kita juga tidak bisa terwujud. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, lewat diskusi ini, saya menyampaikan banyak terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya peserta Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 6 dari kelompok 3 terkait dengan diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini dengan tema PNS telat, pelayanan publik terhambat. Dan izinkan saya memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini yang saya bisa tangkap dari Bang Rajib Ayatullah bahwa suatu instansi mempunyai budaya kerja positif yang kuat dalam bekerja. Sinergitas antara pegawai dan staf dan pimpinannya itu harus searah, termasuk searah dalam masuk kerja tepat waktu dan pulang kerja tepat waktu. Karena jika hal-hal demikian kita tidak bisa laksanakan, maka itu akan mengganggu kinerja instansi. Dan saya bisa menyimpulkan terkait juga dengan yang disampaikan oleh Mas Tegar Kuat Santoso terkait materinya pada kesempatan pagi hari ini, beliau dengan lantang menyampaikan bahwa budaya PNS yang suka telat sebenarnya cerminan ketidakmampuan sebagai PNS dalam menjalankan perintah pimpinan dan mewujudkan core value ASN berakhlak, yang dimana menurut beliau pelayanan publik yang dilakukan dalam instansi tersebut akan dapat menjadi berkualitas dan prima, termasuk dalam memberikan layanan kepada masyarakat jika ada kesadaran PNS, termasuk kesadaran datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Nah, itu yang kemudian saya bisa sampaikan terkait dengan pemaparan dua pemateri saya. Kesimpulan-kesimpulan ini yang jelas saya mengambil garis-garis besar apa yang disampaikan oleh Mas Segar dan Bang Rajib Ayatullah. Sebelum saya menutup diskusi kita, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi diskusi kita yang saya ambil dari rekan-rekan saya yang menjadi pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, PNS telat masuk kantor akan mempengaruhi peningkatan kualitas mutu dari produktivitasnya dan kemajuan organisasi. Yang kedua, PNS telat masuk kantor bukti dedikasi pengabdian seorang PNS yang masih rendah dan diyakini akan berdampak pada pelayanan publik. Karena perlu diketahui bahwa suatu pelayanan publik berkualitas adalah suatu pelayanan yang dilakukan dengan sepenuh hati, secara amanah, dan berdedikasi tinggi dengan maksud menghasilkan suatu kebaikan bagi masyarakat pengguna jasa layanan publik tersebut. Terakhir, PNS telat masuk kantor akan merusak kepercayaan publik kepada instansi pemerintah yang kemudian akan berdampak pada sasaran yang akan dicapai itu mustahil atau sangat sulit untuk terwujud. Nah, itu yang kemudian saya bisa sampaikan sebagai moderator pada kesempatan pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak pada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kita secara pribadi dan bisa bermanfaat buat rekan-rekan kita yang menjadi CPNS ataupun ASN di Republik yang kita cintai ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan dan izinkan saya pada rekan-rekan saya menutup acara kita pada kesempatan hari ini
Namun izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau sikap dan tingkah saya yang kurang berkenan pada dialog atau diskusi kita pada kesempatan hari ini. Karena tentu manusia tempatnya berbuat salah dan hilaf, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Mas Tegar Kuat Santoso, Mas Rajib Siap, Ayatullah. Bang Ali. Mudah-mudahan di tempat dan yang lain kita bisa bertemu kembali. Izinkan saya pamit undur Amin. diri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Bang Ali.